suara monitor yang teratur. Gracie Cha, pasien hari ketiga pos laparotomi, masih dalam pemantauan intensif. Tim keperawatan melakukan briefing sebelum memberikan asuhan. Selamat pagi, Kak Gracia. Perkenalkan, saya Nurse Dewi, saya perawat primer hari ini. Sebelumnya perkenalkan, ini Nurse Vina dan Nurse Salsa yang akan membantu perawatan pada hari ini. Dan kami akan memantau kondisi luka, mengganti balutan secara steril, dan memberikan edukasi pencegahan infeksi. Nah, waktunya insya Allah sekitar 45 menit. Apakah berkesulitan kemudian? Permisi, mau cek KTP dulu ya Bu. Permisi ya. Tekanan darahnya 120/80 Ibu. Iya. Suhunya 37,2 derajat dan nadinya 88 kali per menit ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Saya izin kembali dulu ya Bu. Permisi Bu, tadi hasilnya ini tidak ada demam atau tanda infeksi sistemik ya. Saya akan cek perutnya itu ya. Boleh ada pengen? Permisi Bu, selamat siang. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Coba bisa dilihat lukanya Ibu. Bagaimana kondisi luka pasien? Luka bersih, tidak ada tanda infeksi lokal maupun sistemik dok. Baik, lanjutkan dengan dikasih balutan steril, terus berikan antibiotik yang sesuai dan analgesik Baik. sebelum dirawat lukanya nanti ya. Baik dok. Permisi Bu, saya izin mau perawatan luka nggih. Nanti kalau sakit bilang ya. Tahan dulu Bu.
Sedikit lagi ya Bu, bentar sabar. Ini saya tutup lagi. Nah, sudah Bu. Setelah peralatan luka ini saya jelaskan terkait obat-obatan yang diberikan ya Bu. Pasien mendapatkan antibiotik ceftriaxone 1 gram lewat IV setiap 12 jam untuk mencegah infeksi pasca operasi. Nah, untuk nyerinya sendiri nanti diberikan analgesik sesuai kebutuhan, terutama sebelum perawatan luka berikutnya agar pasien lebih nyaman. Nanti untuk keluarga mohon obatnya diberikan sesuai jadwal dan tidak dihentikan tanpa instruksi dari perawat ya atau dari rumah sakit. Jika muncul reaksi seperti mual, ruam, nyeri, hebat, pokoknya ada gejala yang timbul itu karena obatnya itu nanti segera tolong laporkan ke pihak perawat ya. Baik, saya mengerti. Baik, untuk keluarga dari Aisyah, saya akan memberikan sedikit edukasi untuk Bu Wilda. Kami akan memberikan edukasi bersama terkait pencegahan infeksi, edukasi nutrisi serta pengarahan obat setelah tindakan ya. Bu, tanda infeksi yang harus segera dilaporkan yaitu luka menjadi kemerahan, bengkak, nyeri bertambah, terasa panas, keluar cairan berbau, atau pasien mengalami demam. Kami ajarkan kembali cara mencuci tangan dengan benar. Caranya cuci tangannya ini dilakukan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien atau lukanya dengan cara masuk telapak tangan, punggung tangan kanan, lalu kiri, lalu masuk ke sela-sela jari, lalu ibu jari, lalu dikuncupkan begini, lalu apakah sudah jelas? Selalu periksa kondisi luka, perhatikan apakah balutan tetap kering, bersih, tidak berbau, dan tidak ada cairan yang berlebihan ya Bu. Iya, Bu, saya mengerti. Misi Bu. Selamat siang, Bu Gresica dan Ibu. Siang Sus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah agak ringan. Baik, perkenalkan saya Dani Suti dari tim ahli gizi. Saya di sini ingin sedikit mengedukasi ya mengenai nutrisi. Jadi dari segi nutrisi nanti Ibu Gresica dianjurkan mengkonsumsi makanan yang tinggi protein dan kalori seperti telur, ayam, tahu, tempe gitu. Nah, itu gunanya untuk mencukupi asupan cairan dan untuk membantu untuk penyembuhan luka ya. Apakah bisa dimengerti? Baik Sus. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami dan dilaksanakan ya.
Saya izin permisi dulu. Terima kasih. Terima kasih, Sus. Selamat siang, Kak Ica. Bagaimana kondisinya kakak sekarang setelah perawatan luka? Tanda vitalnya stabil ya Bu, luka bersih dan balutan tetap kering. Ya, Sus. Dengan kondisi yang stabil ini, rencana selanjutnya kakak akan dipindahkan ke ruang rawat inap untuk melanjutkan perawatan. Alhamdulillah. Baik, nanti di ruang rawat inap ya, perawatan luka, pemberian obat, dan edukasi lanjutan akan tetap dilakukan. Jika ada keluhan, segera sampaikan kepada perawat di ruangan ya Bu. Iya, Sus. Kami izin permisi dulu nggih. Mari. Dengan kondisi pasien yang stabil, asuhan keperawatan dilanjutkan di ruangan rawat inap melalui perawatan luka berkelanjutan untuk mencegah infeksi, kolaborasi tim kesehatan, serta keterlibatan aktif keluarga dalam pemulihan pasien yang optimal.